Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semuanya sehat ya. Nah, sebelum kita mulai materi supaya pembelajaran kita hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, alangkah lebih baik kita awali dengan doa. Silakan kita pimpin dulu. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, Ibu absen terlebih dahulu. Silakan berhitung dari salsa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15. Alhamdulillah, berarti semuanya hadir ya. Ya, sebelum kita memulai materi kita hari ini, coba Ibu mau mengetes dulu nih, apakah ada yang masih ingat materi minggu lalu kita membahas tentang apa? Saya Bu. Iya, Najla, coba. Iya dan kirat. Iya dan kirat, bagus nih. Apa tipe ya? Iya, merupakan hak memilih bagi penjual dan pembeli untuk meneruskan akad transaksi jual beli atau membatalkannya. Kirot merupakan pemberian modal dari seseorang kepada orang lain untuk dijadikan modal usaha dengan harapan memperoleh keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan perjanjian. Iya, bagus nih. Selanjutnya, Ibu sampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita bahas hari ini. Apa saja tujuan pembelajarannya? Bisa dilihat. Yang pertama, menjabarkan pengertian riba dengan tepat, memahami dasar hukum riba dengan tepat, mengidentifikasi macam-macam riba dengan tepat, menganalisa tata cara menghindari riba dengan tepat, mengimplementasikan larangan riba dengan muamalah dengan tepat, menyusun laporan pelaksanaan tata cara menghindari riba dengan tepat, dan yang terakhir, mendemonstrasikan tata cara menghindari riba dengan benar. Allahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Selanjutnya bisa dilihat di depan. Di sini disampaikan terlebih dahulu mengenai definisi riba. Apa sih itu riba? Riba itu memiliki dua definisi, ada dari segi bahasa dan riba dari segi bahasa yaitu
pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Nah, di mana di dalam perjanjian tersebut pihak pemberi pinjaman meminta adanya tambahan sejumlah tertentu kepada pihak peminjam pada saat meminjam mengembalikan pinjamannya. Contoh nih, Rido meminjam uang kepada Eka sebesar 50.000. Nah, nanti pada saat mengembalikan itu Rido harus mengembalikan 70.000 misalkan. Maka kelebihan dari nominal tersebut itu adalah riba dan termasuk ke dalam riba qard, ya. Selanjutnya ada riba muadal. Apa sih itu? Yaitu tambahan harta pada akad jual beli yang menggunakan ukuran resmi seperti takaran dan timbangan pada benda sejenis. Dengan kata lain, riba muadal ini merupakan tukar-menukar barang yang sejenis yang tidak sama kualitasnya. Misalkan ya tukar menukar atau misalkan menukarkan emas 2 gram dengan emas 1,5 gram sama tidak? Meskipun sejenis tapi tidak sama ukurannya. Nah, itu termasuk ke dalam riba. Yang ketiga, riba nasiah. Riba nasiah ini yaitu tambahan bayaran yang dibebankan dalam transaksi pinjaman. Riba nasiah bisa disebut riba jali atau riba yang nyata. Lanjut, riba yan, yaitu riba yang terjadi pada jual beli atau pertukaran yang disertai serah terima kedua barang yang ditukarkan atau penundaan terhadap penerimaan salah satu barang. Ini seperti kredit ya, misalkan pinjam uang sebesar 100 juta misalkan dalam tempo 1 tahun. Nah, nanti ada tambahan bunganya, misalkan bunganya itu 10%. Ya, maka tambahan tersebut itu termasuk ke dalam riba ya. Selanjutnya, silakan kalian amati gambar yang ada di depan. Ini merupakan gambar kategori barang-barang ribawi. Barang-barang ribawi itu adalah barang-barang yang bisa mengakibatkan terjadinya atau terdapatnya unsur riba. Ya, apabila pada saat transaksi jual beli itu ada kekurangan atau kelebihan daripada takaran atau ukuran. Nah, di sini apa saja sih yang termasuk ke dalam kategori barang-barang riba itu? Ada perak, emas, uang, perak. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan berikan tugas kelompok seperti biasa. Nanti dibagi 4 kelompok. Setiap kelompok tugasnya adalah membuat clipping mengenai kategori barang-barang ribawi. Baik, bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kategori barang-barang riba. Di sini ada apa saja? Ada perak, ya, emas, timah, ya, garam, dan
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan macam-macam kategori riba. Yang pertama ada emas, yang kedua ada hijau abu, yang ketiga ada perak, yang keempat ada kurma, yang kelima ada gandum, yang ketujuh ada garam. Nah, sekian dari kami. Kami kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu apresiasi bagi kalian yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Ya, selanjutnya silakan kalian kerjakan yang KPD yang sudah Ibu berikan barusan. Ya, Ibu berikan waktu 15 menit. Siap? Siap. Sudah dikumpulkan semua ya KPD-nya? Ibu mau refleksi terlebih dahulu. Kira-kira di antara kalian apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau kurang paham mengenai materi yang kita bahas hari ini? Coba Saya Bu, Ya, silakan Pak. bagaimana cara menghindari riba dalam kehidupan sosial? Bagaimana cara menghindari riba dalam kehidupan sosial? Ini pertanyaannya bagus sekali ya. Yaitu yang pertama kita harus membiasakan hidup sederhana. Jangan mau berpoyak-poyak, bermewah-mewahan. Coba kita mencontoh dari sosok Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, harus membiasakan untuk menghindari berhutang. Coba di antara kalian ada yang suka berhutang? Ya, coba dibiasakan ya untuk menghindari berhutang, karena dengan cara berhutang itu bisa mendekati kita terhadap perbuatan riba. Lalu yang ketiga yaitu ketika kalian ingin berbisnis, misalkan tetapi tidak punya modal, boleh pinjaman boleh, tetapi harus pada bank syariah, jangan bank konvensional. Kenapa? Karena di dalamnya itu terdapat unsur riba, ada bunga di dalamnya. Itu ya. Sampai di sini paham ya, Kanisa? Itu. Ya, untuk kegiatan penutup sebelumnya kita simpulkan terlebih dahulu mengenai materi yang kita bahas hari ini. Ya, kesimpulannya apa? Coba Rizo. Riba dalam syariat Islam secara tegas dinyatakan haram. Haram hukumnya? Haram. Seperti yang tadi sudah disampaikan dalilnya, yaitu wahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Menghalalkan jual beli tetapi mengharamkan riba. Selanjutnya apa lagi? Bahkan semua agama samawi melarang praktik riba karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi pemberi dan penerima hutang. Barang, kita sampai itu. Berpotensi menghilangkan sikap tolong menolong. Riba juga dapat menimbulkan permusuhan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Alhamdulillah kita sudah sampai di kegiatan penutup dan waktunya juga sudah habis ya. Mudah-mudahan materi yang kita bahas hari ini banyak manfaatnya yang bisa kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, untuk materi minggu depan yang akan kita bahas yaitu mengenai area pinjam meminjam dan wadihah atau lipat. Silakan kalian pelajari terlebih dahulu mengenai materinya, nanti untuk modulnya Ibu setkan di grup ya. Ayo dong.